Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya pernah mengisahkan seorang pelacur dari kalangan Bani Israel yang masuk surga karena amalannya. Amalan yang dilakukannya adalah menolong seekor anjing kala hewan tersebut kehausan. Dikisahkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada para sahabatnya, pelacur tersebut tengah berjalan di tengah terik matahari yang menyengat. Selama perjalanan, tiba-tiba wanita itu melihat seekor anjing yang tengah menjulurkan lidahnya. Tidak berhenti sampai di situ. Anjing tersebut juga terlihat tengah mengitari sumur berisi air di dekatnya. Usut punya usut, ternyata hewan yang dilihat oleh si pelacur itu tengah kehausan. Hatinya seakan luluh dan merasa iba. Pelacur itu pun kemudian menolong anjing kehausan tersebut dengan sepatu kulit atau mukaha yang tengah dikenakannya. Lantas sepatu kulit tersebut diisinya dengan air. Wanita itu lalu menanggalkan sepatunya, kemudian mengambil air dan diberikan kepada anjing tersebut. Bunyi kisah ini dikutip dari kitab Al-Anbiya yang diterjemahkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin jilid 1 dan 2. Setelahnya, menurut keterangan hadis, perbuatan wanita itu pun diampuni dan diberi ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan redaksi berikut ini. Ketika seekor anjing berputar atau mengintari pada sumur, di mana dia hampir mati oleh kehausan, tiba-tiba salah seorang pelacur Bani Israel melihatnya. Pelacur itu melepas sepatu kulitnya dan memberi minum dengan wadah sepatu kepadanya. Maka perempuan itu diampuni oleh sebab demikian. Hadis riwayat Bukhari. Imam Bukhari dalam sebuah riwayat berpendapat, kisah tersebut sebagai bentuk ungkapan terima kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sang wanita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengampunan padanya dan memasukkannya ke dalam surga. Hadis dengan redaksi lain juga menceritakan kisah yang serupa. Diceritakan seorang lelaki masuk ke dalam sumur hendak mengambil air karena kehausan. Setelah naik ke atas, lelaki itu kemudian melihat seekor anjing yang kehausan, hingga membuatnya kembali turun ke sumur. Diceritakan, amalan sang lelaki pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatannya. Ketika seorang laki-laki sedang berjalan, dia merasakan kehausan yang sangat luar biasa. Lalu dia turun ke sumur dan minum. Ketika dia keluar, ternyata ada seekor anjing sedang menjulurkan lidahnya menjelati tanah basah karena kehausan. Dia berkata, "Anjing ini kehausan seperti diriku." Maka dia mengisi sepatunya dan memegangnya dengan mulutnya. Kemudian dia naik dan memberi minum anjing itu. Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita bisa meraih pahala dari binatang?" Beliau menjawab, "Setiap memberi minum pada hewan akan mendapatkan ganjaran." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Imam Nawawi, hadis di atas membawa sejumlah pesan bagi umat muslim. Salah satunya, anjuran agar muslim dapat berbuat baik pada seluruh hewan yang muhtaram atau hewan yang dimuliakan dan tidak boleh dibunuh menurut anjuran agama. Di samping itu, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam dan penjelasannya berpendapat, kisah di atas menjadi simbol kebesaran rahmat, kasih sayang dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, amalan-amalan soleh saja sebetulnya tidak cukup untuk mengantarkan seseorang untuk masuk ke dalam syurganya Allah. Sebaliknya, sebagai zat maha penentu, rahmatnya juga dapat menyelamatkan seseorang dari siksaan api neraka. Begitu halnya dengan seorang pelacur yang berhak memasuki surganya, seperti yang diceritakan dalam hadis tadi. Itu hanya karena menolong seekor anjing yang kehausan. Semua itu semata-mata karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marja' wal ma'ab. Sahabat Islami rahimakumullah, demikianlah uraian singkat kita pada kali ini tentang kisah seorang pelacur yang masuk surga karena menolong seekor anjing yang kehausan. Mudah-mudahan kisah ini dapat menjadi suri teladan bagi kita dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ada kesalahan dalam penyampaian, kami mengucapkan mohon maaf, dan jika ada perbedaan pendapat silahkan komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.